Pemirsa, Wakil Wali Kota Kediri Gus Kowi menghadiri halal bihalal yang digelar oleh Kecamatan Kota Kediri. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat jalinan silaturahmi, sekaligus membangun semangat kolaborasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Guna menguatkan jalinan silaturahmi dan kebersamaan, Wakil Wali Kota Kediri Gus Kowi menghadiri halal bihalal bersama jajaran Kecamatan Kota di kantor Kecamatan Kota pada Selasa 14 April 2026 kemarin. Halal bihalal ini menjadi momentum untuk mempererat jalinan silaturahmi, sekaligus membangun semangat kolaborasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kota Kediri. Pagi hari ini halal bihalal sekalian kita menyampaikan program yang ada di Kecamatan Kecamatan Kota di 17 kelurahan, yang mana program-program ini untuk menjawab dan mendukung programnya Mbak Wali terkait dengan mapan. Ini kami mempunyai tujuan, mempunyai keinginan bagaimana mapan ini menjadikan 17 kelurahan itu menjadi kelurahan unggul. Terkait dengan program itu mungkin maju, aman, ngangeni, ya, terus kemudian produktif. Ini yang akan kita terapkan di masing-masing kelurahan. Alhamdulillah. Dalam kesempatan ini, Camat Kota Kediri menyampaikan sambutannya yang menekankan bahwa pentingnya menjaga persatuan dan keamanan lingkungan, serta menekankan bahwa solidaritas antar warga menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Menurutnya, keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, melainkan juga membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Visi-visi Mbak Wali dan Gus Kowi terkait dengan mapan, insya Allah kami dari mapan itu maju, agamis, produktif, aman, dan ngangeni. Insya Allah kami di 17 kelurahan ini sudah menerapkan, ini berkat dukungan dari bapak-bapak dari LPF, LKK semuanya, yang guyup, rukun, nyun sewu. Alhamdulillah di Kecamatan Kota dalam kurun waktu 6 bulan meniko sudah tercipta 8 sentra-sentra ekonomi, yang mana itu sebagai penggerak ekonomi yang ada di lingkungan kelurahan. Insya Allah juga kami dalam waktu dekat juga akan melonceng Gus Nyun Sewu terkait dengan sistem keamanan lingkungan. Kami bertekad bersama 17 kelurahan mau melonceng terkait dengan sistem keamanan lingkungan melalui integrasi CCTV. Dalam atur Gus Nyun Sewu, CCTV yang ada saat ini ngapunten nggih, sebagian ada yang sudah rusak dan sebagian masih aktif. Nah, ini kita aktifasi kembali supados keamanan di lingkungan kita ini paling tidak bisa terjamin. Terus kemudian yang kedua juga bisa kita ramut. Nah, dengan integrasi CCTV ini ngapunten, makanya kita punya program ronda digital. Ibaratnya kalau biasanya kita pakai konvensional, mungkin nanti pakai HP melalui digital, yang mana akunnya itu akan diberikan oleh masyarakat di lingkungan RT ataupun RW. Ini juga membantu tugasnya Pak Kapolsek. Ini kita bersama-sama insya Allah dalam waktu dekat integrasi ini sudah kita wujudkan. Sudah ada 5 kelurahan, Gus, mohon izin, walaupun katakanlah peralatannya masih 50-60%, ini sudah kita aktivasi. Ini yang sudah tuntas adalah di Kampung Dalem, Ngeronggo, Rejomulyo, sebagian Dandangan, dan yang kelurahan yang lainnya meniko kurang lebih sekitar 20-30% sedang proses untuk aktivasi. Camat Kota juga mengajak seluruh warga untuk terus menjaga kerukunan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar. Dengan kebersamaan dan kekompakan dari masing-masing kelurahan, nantinya dapat mencegah berbagai potensi gangguan keamanan.
kedua, Nyun Sewu, kita ada beberapa kasus, insya Allah ada kalau misalnya 4 kasus ini terungkap dari CCTV, Gus, mohon izin. Terus yang kedua juga kami bertekad bagaimana kita mengatasi sampah yang ada di kecamatan kota, khususnya melalui program bersama nol sampah. Kalau di DLKP mempunyai program Zero Waste, yang mana satu RW menika wonten program bank sampah. Ini kami sudah berjalan bertahap, syukur alhamdulillah. Ini dimotori oleh teman-teman lurah ini bertekad bagaimana pengelolaan sampah itu melalui warga, melalui kepala warga, melalui pilah sampah. Ini masing-masing kelurahan insya Allah ini sudah berkembang dari 1 RW menjadi 2 RW, bahkan ngapunten yang di Gronggo dari 9 RW sudah 7 RW melakukan pilah sampah. Kemudian kelurahan Dandangan dan lain juga itu sudah melakukan pilah sampah. Ini kami bertekad, ngapunten Gus, kemarin kita sempat berhenti 2 hari, 112 bel dan sebagainya, kita luar biasa. Ternyata pilah sampah itu kalau diniat bersama, nanti didukung oleh seluruh komponen dari bapak-bapak tokoh masyarakat, dari LKK, terus kemudian dari rekan-rekan Babinsa, Babin Kamtimas, yang mendorong bagaimana pengelolaan sampah ini berawal dari rumah tangga. Kami berkomitmen, Gus. Nah, dari pilah sampah tersebut alhamdulillah menghasilkan bank sampah. Ada beberapa bank sampah yang bisa menghasilkan uang ataupun bisa digunakan untuk membayar PBB dan sebagainya. Kemudian yang terakhir terkait dengan program-program mapan, insya Allah kami sudah memprogramkan baik yang terkait dengan peningkatan kapasitas UMKM kita yang ada. Kami juga insya Allah dalam waktu dekat juga punya program TOT, Gus, terkait dengan bagaimana kita mengadakan pelatihan, yang mana pelatihan kita latih itu adalah 2 orang, yang mana 2 orang itu akan melatih yang lainnya. Ini akan menghemat biaya dan sebagainya. Ini yang kita kerjasama juga dengan Dinas Dinkop dan Dinas Perdagangan terkait dengan kegiatan-kegiatan pelatihan, yang mana teman-teman lurah ini, 17 stakeholder ini nantinya akan menyiapkan data-data yang sifatnya bisa mendukung program-program pelatihan yang ada di 2 dinas, yaitu Dinas Dinkop maupun Disperindak. Pada kesempatan ini, pemerintah Kota Kediri juga menyerahkan bantuan kepada 5 warga yang terdampak bencana angin kencang dan 1 musola yang terdampak beberapa waktu lalu di Kecamatan Kota. Dengan harapan bantuan ini dapat meringankan beban warga setempat dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-harinya. Bantuan itu adalah kemarin solidaritas teman-teman lurah secara pribadi loh ya, secara pribadi, karena kemarin ada bencana di Kelurahan Ronggo sama di Kalionggo. Nah itu sebagai kesadaran pribadi teman-teman lurah memberikan santunan. Berapa jumlahnya? Ya, ini ada 5 yang desil 1 desil sampai desil 4. Dengan penyerahan bantuan ini, pemerintah Kota Kediri kembali menunjukkan komitmennya dalam melindungi dan melayani masyarakat dengan menyalurkan bantuan kepada warga terdampak bencana angin kencang yang terjadi di sejumlah wilayah Kota Kediri. Alhamdulillah, beberapa program itu salah satunya terkait mungkin pendidikan, bagaimana kita kepedulian kepada adik-adik kita. Itu terkait mungkin ini ada kegiatan semacam lomba cerdas cermat, itu ada ukuran integrasi CCTV, terus kemudian juga terkait dengan peningkatan kapasitas TPG, tempat untuk belajar Al-Quran untuk adik-adik itu, manajemennya yang kita tata dalam artian supaya manajemen itu tidak semakin meningkat, kan akan diketahui terkait dengan kapasitasnya, SDM-nya, sarana prasarananya, kemudian juga terkait dengan program-program yang lain, spot-spot ekonomi kreatif yang ada di kelurahan, yang mana alhamdulillah untuk selama 5 bulan ini kita sudah bisa menciptakan 8 spot ekonomi
yang dikembangkan di masing-masing warga. Harapannya Pak ini sambil jalan di tahun 2026 ini insya Allah 17 spot itu bisa terwujud. Nah ini supaya putaran ekonomi itu ada di masing-masing kelurahan. Kemudian juga pengembangan ekonomi kreatif melalui Karang Taruna, melalui pelaku usaha ekonomi kreatif anak-anak muda dan sebagainya. Kayak yang ada di Pembinang, Cangkepan, Senada, itulah bentuk kepedulian semua yang kita sebut bareng-bareng. Pada kesempatan ini, Gus Kowe mengucapkan selamat Idul Fitri 1447 Hijriah dan memohon maaf lahir dan batin, serta menuturkan bahwa jajaran kecamatan kota dinilai berhasil menunjukkan kepedulian sosial selama bulan Ramadan, khususnya saat terjadi bencana angin puting beliung beberapa waktu lalu. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Bantuan untuk warga terdampak ini ada di dua wilayah Manis Renggo dan Kaliombo, juga dihimpun secara sukarela oleh berbagai elemen, mulai dari kelurahan hingga PKK. Semangat gotong royong tersebut diharapkan juga dapat menjadi ladang amal bagi para pemberi bantuan. Atas nama pemerintah, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1147 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya tertarik dengan ayat yang tadi dibaca oleh panjenenganipun Qori Ustadz Hasanuddin, alladzina yunfikuna fisarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ayat itu pas dengan tema pada pagi hari ini. Orang yang bertakwa, orang yang ingin hidupnya bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, beruntung dunia akhirat, ya bertakwa. Dan siapa mereka? Adalah orang-orang yang senantiasa meninfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Di dalam sarahnya dijelaskan keadaan lapang itu agar harta kita dilindungi oleh Allah. Apa yang kita miliki akan dijaga oleh Allah. Dan dalam keadaan sempit agar kita cepat dikeluarkan dari persoalannya. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wal dharra'i. Yang kedua ini, wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan emosinya. Ketika dia marah, dia mampu meredam emosinya. Itulah orang yang akan beruntung. Wal afinan 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Artinya, ketika ada orang lain yang salah kepada kita, maka kita mau memaafkan, dan kalau toh kita punya salah, maka kita mau minta maaf. Orang-orang inilah Bapak Ibu sekalian yang selalu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dunianya dan akhiratnya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya, diberuntungkan dunia dan akhiratnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan yang ingin saya sampaikan pada pertemuan ini, saya alhamdulillah saya melihat ini relatif lengkap. Termasuk ada Bu Dewan. Ini Bu Dewan atau Bu Lurah? Bu Lurah itu artinya istrinya Pak Lurah. Bu Yuni, selamat datang. Sehat selalu, Bu. Dia soulmate dalam. Sehat selalu, Bu. Sehat selalu. Ada yang menarik Bapak Ibu sekalian, hari ini hadir lengkap. Luar biasa ini. Inilah yang sebenarnya yang diharapkan Mbak Wali, karena beliau ingin menjalankan ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Untuk menuju 'alal birri wat taqwa, untuk menuju kepada mapan, untuk menuju ke diri yang maju di segala bidang, untuk menuju ke diri yang agamis, untuk menuju ke diri yang produktif, aman, dan menuju puncaknya nanti idaman kita semua menuju kota Kediri yang ngangen nih. Itu tidak bisa sendiri-sendiri, tidak bisa. Buat ta'awan, harus ta'awun. Dan hari ini sudah tercermin bagaimana tadi Pak Camat dengan Pak Lurah. Masya Allah, kalau begini terus insya Allah lah apa yang kita
misi dan visi kan bisa terwujud. Amin Allahumma amin. Wa ta'awanu musyarakah, harus ringan dijinjing bersama, berat dipikul bersama. Itu perintah Al-Quran. Kalau ingin kita mewujudkan Kediri yang maju, merupakan misi dan visi, tidak ada cara lain kecuali kita bersama-sama. Nah, untuk Seskamling salah satunya adalah program pengamanan lingkungan, yaitu kita aktifasi CCTV yang sudah ada saat ini, kita ramut, kita integrasikan di masing-masing RT, kita integrasikan di tingkat kelurahan, dari tingkat kelurahan nanti kita tarik ke kecamatan, dan kita tarik ke tingkat kota yang ada di masing-masing lingkungan, khususnya karena CCTV itu penempatannya di masing-masing lingkungan. Terus kemudian juga kita nanti harapannya kita buat semacam roda digital. Alhamdulillah beberapa kelurahan sudah teraktivasi. Di roda digital itu masyarakat nanti akan diberi akun sehingga mereka bisa jaga semacam lomba pengamanan Seskamling konvensional. Itu mungkin seperti itu konsepnya. Acara halal bihalal di Kecamatan Kota Kediri tidak hanya menjadi ajang silaturahmi dan saling memaafkan, namun juga diisi dengan tausiah yang menambah kekhidmatan dan makna spiritual bagi seluruh tamu undangan yang hadir. Kegiatan ini menjadi momen penting untuk merefleksikan nilai-nilai keislaman, terutama setelah menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Jadi ladang panjenengan itu luar biasa. Diberi anugerah oleh Allah sebuah jabatan, itu luar biasa. Dasarnya wa ta'awun, yaitu saling tolong menolong atau bekerja sama di dalam ketakwaan. Jadi kata Mbak Vinanda, Gus Kowim itu akan bisa kerja sendiri tanpa adanya kerjasama dari seluruh organ yang ada di pemerintahan kota. Hadirin yang saya hormati, jadi halal bihalal ini diawali dengan kita melakukan sebuah kondisi, yaitu ritual berpuasa. Saya masih mengingat apa yang disampaikan guru-guru bahwa puasa itu memiliki sebuah keutamaan. Yang pertama yaitu apa yang menjadi kesalahan kita semua. Asal puasa kita benar, maka itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keutamaan puasa. Yang pertama adalah membersihkan diri. Yang kedua yaitu harapan-harapan kita dengan keadaan kita bersih itu akan dikabulkan atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap tahun seharusnya manusia itu meningkat kualitasnya, dan juga meningkat harapannya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua harapan itu akan mudah dikabulkan jika kita dalam keadaan bersih. Ya bersih lahiriae, ya bersih batiniae. Terus yang ketiga, keutamaan puasa, kita akan diberi kebahagiaan. Setelah kita bersih, kita dikabulkan harapannya, rojaknya, kita diberikan kebahagiaan, yaitu kita semua yang beriman dan menjalankan itu akan dimasukkan ke dalam surga, salah satu pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Nah, maknanya surga itu adalah kebahagiaan, tempat yang mendapatkan sebuah kebahagiaan. Jadi halal bihalal ini adalah bentuk kita dibersihkan, kita dikabulkan doa, harapan kita akan tercapai, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan. Itulah Allah berkehendak. Setiap tahun manusia itu akan diberikan anugerah yang seperti itu. Tapi kondisi seperti itu juga tidak akan tercapai jika tiga hal pula jika kita tidak melakukan, gitu loh. Dalam satu riwayat, ketika setelah baginda Rasulullah mengimami sholat id, Rasulullah itu khutbah sholat id, itu Rasulullah terdiam dan membaca amin sampai 3 kali. Setelah turun dari mimbar, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa saat engkau menyampaikan
pitutur luhur atau Mu'idudul Hasanah, panjenengan berdiam dan membaca amin sampai 3 kali. Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat, para sahabat, ketika itu malaikat Jibril datang dan malaikat Jibril menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berpuasa dan halal bihalal itu belum akan mendapatkan 3 hal yang pertama tadi, yaitu diampuni dosanya, dikabulkan harapannya, dan diberikan kebahagiaannya. Sebelum sekarang, mugi-mugi halal bihalal ini menjadikan asbab, yaitu pintu terbukanya diampuni semua kesalahan kita, dikabulkan harapan kita tahun lalu, tahun ini dikabulkan, tahun depan dikabulkan lagi, sehingga kita meningkat kualitas diri dan apa yang menjadi harapan kita, dan kita diberikan kebahagiaan keluarga, generasi, dan lingkungan masyarakat semua. Allahumma amin. Halal bihalal ini merupakan wujud nyata dari nilai-nilai keislaman yang menjunjung tinggi persaudaraan dan perdamaian, khususnya di Kecamatan Kota Kediri, dalam memperkuat solidaritas dan menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan seperti ini. Sampah ini kita melalui rumah tangga, kita kesadaran rumah tangga untuk melakukan pilah sampah organik dan organik. Dari pilah sampah ini nanti dikelola oleh masing-masing rumah tangga, kemudian dikembangkan melalui bank sampah. Karena bank sampah itu harapannya ada di masing-masing RW. Alhamdulillah ini masing-masing kelurahan itu minimal 1 sudah ada embrionya. Nah, ini kita kembang terus, makanya harapannya seluruh RW yang ada di 17 kelurahan itu mempunyai bank sampah. Nah, manfaatnya bank sampah apa? Paling tidak satu ada pilah sampahnya dan juga bisa menghasilkan ekonomi nantinya. Harapannya kita semakin mapan. Setelah rangkaian tausiah dan doa bersama dilanjutkan dengan salam-salaman dengan seluruh hadirin. Momentum ini menjadi bagian paling mengharukan di mana para tamu undangan yang hadir, mulai dari pejabat kecamatan, OPD, tokoh masyarakat hingga warga, saling bersalaman dan mengucapkan permohonan maaf lahir dan batin. Mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabat tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah. Diharapkan seluruh masyarakat kecamatan Kota Kediri dapat terus menjaga nilai-nilai kebaikan, mempererat silaturahmi dan membangun kebersamaan yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Demikian tadi pemirsa berlangsungnya halal bihalal yang ada di Kecamatan Kota Kediri. Saya Devi Adi pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV. Berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabat tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aizin wal faizin, maafkan lahir dan batin, selamat